Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Amri Lukmanuddin dari kelas IE23C8, ingin mempresentasikan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Yang pertama ialah mengenal bahasa pemrograman. Berawal dari komputer, menurut bahasa Inggris, komputer adalah electronic device yang terdiri dari hardware atau perangkat keras, yaitu seperti mouse, keyboard, layar monitor, CPU, dan lain-lain. Kemudian ada software atau perangkat lunak yang di dalamnya ada operating system, Microsoft, dan lain-lain. Dan kemudian ada brainware atau manusia yang mengoperasikan komputer tersebut. Sedangkan software sendiri dapat dikelompokkan menjadi: pertama, operating system software, kedua, programming language software, dan ketiga ada application program software. Perlu diketahui, sebelum adanya komputer pada zaman sekarang yang dikenal simple dan praktis, komputer pertama kali di dunia adalah bernama Electronic Numerically Integrated and Computer, atau disingkat ENIAC, yang diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di Universitas of Pennsylvania pada tahun 1946. ENIAC merupakan komputer digital elektronik serbaguna pertama yang beroperasikan penuh. Dimensinya antara lain berat mencapai 30 ton, panjang 30 meter, tinggi 2,4 meter. Komponen dasar dalam komputer tersebut ada 18.000 tabung vakum. Bisa dibayangkan kan betapa besarnya komputer pertama zaman dahulu sama dengan komputer yang sekarang. Beda jauh. Lanjut. Coba kita pikirkan, bagaimana komputer bisa mengenal atau mengetahui teks atau simbol, gambar, video, dan audio. Ternyata komputer bisa mengenal semua itu berkat adanya sinyal yang bernama elektronik dengan mengoperasikan bilangan biner. Komputer dapat mengenal sinyal elektronik. 8 bit sinyal dikelompokkan menjadi satu pola. Teks, angka, simbol diidentifikasikan dengan pola yang unik. Contohnya seperti huruf Z, terdiri dari pola 01, 011, 010 yang bila digambarkan sinyal elektronik itu seperti ini: 0 garis bawah dan 1 itu garis di atas sampai sekian. Dan selanjutnya, komputer bekerja dengan beberapa tahapan atau tingkatan. Jika manusia memberikan perintah pada komputer, komputer tidak bekerja secara langsung, tetapi bekerja dengan beberapa kali menerjemahkan perintah dan dapat beberapa tingkat bahasa pemrograman. Antara lain, bahasa tingkat tinggi atau high level language, contohnya seperti Java. Tingkat menengah atau middle level language, contohnya seperti program C, bahasa pemrograman C ya. Dan yang paling bawah itu ada yang namanya bahasa mesin, yang seperti tadi kita melihat bilangan biner itu.
01010101 contohnya. Berikut contoh bahasa pemrograman. Pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman multiplatform, dilengkapi performa stabil serta keamanan terjamin, sama seperti JavaScript dan Python. Java juga tergolong veteran karena pertama kali diluncurkan pada tahun 1995. Mengingat keamanannya, Java banyak dipakai untuk membangun sistem informasi, perbankan, retail, dan pemerintahan. Selain itu, Java banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi mobile dan desktop. Kelebihan bahasa pemrograman Java antara lain, perintah Java cukup mudah dipahami, ditulis, dan diperbaiki ketika terjadi error. Yang kedua, program Java dapat dikonversi dan berjalan di berbagai platform. Yang ketiga, hasil akhir perintah Java adalah kode mesin murni, sehingga lebih aman dari kemungkinan diintip penyusup. Dan yang terakhir, mampu menjalankan beberapa perintah berbeda di waktu yang bersamaan. Di samping kelebihan bahasa pemrograman Java, ternyata ada kekurangan dalam bahasa pemrograman Java. Antara lain, perintah Java cenderung berbelit-belit alias butuh beberapa baris kode untuk menulis satu perintah sederhana. Dan yang kedua, banyaknya baris kode ini membuat program Java memakan banyak memori ketika dijalankan. Dan yang terakhir, Java tidak menyediakan fasilitas backup secara bawaan. Kemudian ada bahasa pemrograman C. Contoh bahasa pemrograman selanjutnya adalah bahasa C. Bahasa yang satu ini juga termasuk veteran karena sudah dikembangkan sejak tahun 1972 oleh Dennis M. Ritchie dari perusahaan AT&T. Nah, bahasa C ini tergolong bahasa tingkat menengah dan menggabungkan kemudahan bahasa tingkat tinggi dan kemampuan bahasa tingkat rendah. Ia banyak digunakan untuk membangun sistem operasi, teks, editor, driver, dan compiler. Adapun kelebihan bahasa pemrograman C, antara lain pertama, sebagai bahasa tingkat menengah, perintah C masih cukup mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa C dikenal punya kinerja yang cepat, efisien, dan tangguh. Dan yang ketiga, dapat diandalkan untuk membangun program dengan kalkulasi yang rumit. Dan yang terakhir, terdapat fitur alokasi memori dinamis sehingga platformnya terbilang stabil. Dan kekurangan bahasa pemrograman C antara lain pertama, metode penanganan error yang kurang baik sehingga agak sulit menemukan kesalahan pengetikan perintah. Dan yang kedua, tidak mendukung reusability sehingga programmer harus menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Berikutnya, ada bahasa Python. Maksudnya bahasa pemrograman Python ya. Adalah bahasa pemrograman open source, populer yang cukup mudah dipahami pemula, sama seperti JavaScript. Python sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya di tahun 1990. 1. Bahasa Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem, tapi kebanyakan Python dipakai untuk membangun machine learning, artificial intelligence, big data, dan robotika. Adapun kelebihan bahasa pemrograman Python antara lain pertama adalah perintah Python sangat mudah dipahami, dibaca, dan ditulis. Yang kedua,
sanggup terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti pemrograman C, C++, dan Java. Dan yang ketiga, Python mengeksekusi perintahnya baris demi baris, sehingga programmer bisa menemukan error lebih mudah. Dan yang keempat, perintah Python bisa dijalankan di berbagai platform tanpa terkendala masalah kompatibilitas, istilahnya write once, run anywhere. Adapun kekurangan bahasa pemrograman Python adalah: pertama, perintah Python diterjemahkan oleh interpreter, sehingga platformnya tidak sebaik bahasa yang menggunakan compiler. Dan yang kedua, interpreter juga membuat Python kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau games. Jadi di sini bahasa pemrograman Python itu sering lebih ke ini analis data. Jadi untuk membuat aplikasi mobile atau game itu tapi kurang cocok untuk membangun aplikasi mobile atau games. Next, berikutnya, mengenal IPO dan notasi dalam algoritma. IPO itu apa sih? IPO itu I input, P proses, O output. Apa yang dimaksud input, proses, output? Konsep dasar input, proses, dan output atau IPO disingkat, prinsip dasar dalam pemrograman dan pengembangan algoritma. Setiap algoritma melibatkan 3 tahap utama: mengambil data, memasukkan input, melakukan operasi atau pengolahan data, proses, dan menghasilkan hasil akhir atau output. Konsep ini menggambarkan bagaimana algoritma beroperasi untuk memproses informasi. Seperti ini ya, inputnya ini tertera angka 1157. Nah, prosesnya algoritma untuk menentukan uraian bilangan terkecil sama dengan terbesar. Nah, yang terjadi outputnya adalah 5,7,11. Seperti itu gambarannya kira-kira. Next, berikutnya, cara menuliskan algoritma flowchart deskriptif pseudocode. Notasi algoritma flowchart adalah representasi visual atau diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah atau urutan proses suatu algoritma atau program. Flowchart menyajikan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis yang saling terhubung, membantu dan memvisualisasikan bagaimana informasi mengalir dan bagaimana proses dilakukan. Dalam kaitannya dengan notasi deskriptif, notasi algoritma yang menggunakan flowchart dapat lebih cepat dibaca atau dilihat alur dan hubungannya. Simbol-simbol pada flowchart seperti di gambar. Persegi panjang tanpa sudut itu namanya terminator yang menandakan start atau awal dan end atau akhir program. Dan ada anak panah yang bernama flow line yang digunakan untuk menunjukkan arah aliran pada program. Dan ada persegi panjang atau persegi dengan sudut itu bernama proses, menunjukkan proses yang dilakukan pada masukan. Dan ada jejer genjang yang dinamakan input atau output untuk menunjukkan masukan dan keluaran. Kemudian ada segi 6 panjang seperti ini ya, dinamakan preparation, digunakan untuk membuat deklarasi nilai awal. Dan ada lingkaran yang bernama on-page connector
digunakan untuk menghubungkan antar flowchart. Dan yang terakhir ada gambar belah ketupat yang bernama decision, menunjukkan keputusan atau kondisi untuk memilih keputusan. Contoh penggunaan flowchart untuk menunjukkan algoritma. Jika di industri ini banyak seperti gambar ini nih, flowchart jika di industri itu biasanya ada di yang namanya instruksi kerja. Jika kita kebanyakan manusia membaca banyak instruksi kerja dalam bentuk kalimat, itu cenderung membosankan dan malas untuk membaca ya teman-teman. Kalau dibikin seperti ini flowchart, itu lebih gampang untuk dibaca dan dipahami, sehingga kita gampang untuk mengerti. Seperti itu. Yang contoh kasusnya di sini menghapus email spam atau tidak bermanfaat. Kita mulai dari bentuk persegi tanpa sudut ya, mulai. Kemudian menggunakan sejar genjang, membaca judul dan pengirim. Kemudian periksa email yang masuk. Jika ada, tandai pesan. Jika tidak ada, berarti bukan spam atau tidak bermanfaat. Berarti itu oke, nggak apa-apa. Tapi jika itu adalah spam atau email yang tidak bermanfaat, kita bisa lanjut seperti tandai pesan, kemudian hapus pesan dan selesai. Bagi teman-teman untuk yang belum pernah bekerja di industri, ini bisa menjadi satu gambaran flowchart biar tahu dunia industri itu ada juga yang seperti ini. Next, selanjutnya eksplorasi bahasa pemrograman, jenis, perbedaan, dan pilihan terbaik. Bahasa pemrograman berorientasi objek (OOP), Object Orientasi Programming. Bahasa pemrograman adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek. Konsep ini memungkinkan pemodelan dunia nyata ke dalam kode program, di mana data dan fungsi terkait digabungkan dalam entitas yang disebut objek. OOP memungkinkan pengorganisasian kode yang lebih terstruktur, memfasilitasi pengembangan perangkat lunak yang lebih mudah dipahami, diubah, dan diperluas. Bahasa pemrograman OOP ada yang namanya Java, Python, C++, C#, dan PHP. Kemudian di sini kita tidak menampilkan bahasa pemrograman Java maupun C dan Python ya teman-teman, karena di awal tadi sudah kita bahas. Kita lanjut ke bahasa pemrograman C++. Kelebihan dari bahasa pemrograman C++ itu menggabungkan fitur-fitur C dengan paradigma OOP sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien dan berorientasi objek. C++ dapat digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkinerja tinggi seperti game atau aplikasi yang membutuhkan optimasi. Dan adapun kelemahannya antara lain sintaksisnya C++ bisa kompleks dan lebih rumit dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Memahami dan mengelola memori manajemen juga bisa menjadi tugas yang kompleks. Platform C++ adalah bahasa yang bersifat lintas platform dan kode C++ dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Lanjut.
ada bahasa pemrograman C Crash. Ternyata bahasa pemrograman C itu banyak ya teman-teman. Kita lanjut bahasa pemrograman C Crash. Kelebihan dalam bahasa pemrograman C Crash adalah bahasa yang dirancang oleh Microsoft dan banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi Windows dan aplikasi berbasis .NET. C Crash memiliki integrasi yang baik dengan platform Microsoft dan menggabungkan fitur-fitur dari C++ dan Java. Kelemahannya adalah ketergantungan pada platform Microsoft bisa menjadi kendala jika ingin menjalankan aplikasi di luar lingkungan Windows. Pengembangan aplikasi berbasis C Crash juga lebih terkait dengan ekosistem .NET. Platform C Crash umumnya digunakan di lingkungan Windows dengan dukungan .NET Framework atau .NET Core. Berikutnya ada bahasa pemrograman PHP. Kelebihan bahasa pemrograman PHP adalah bahasa yang banyak digunakan untuk pengembangan web, khususnya pada sisi server. Itu memiliki dukungan yang kuat untuk interaksi dengan database dan pemrosesan formulir. Cocok untuk pengembangan situs web dinamis berbasis database dan aplikasi web berorientasi pada data. PHP memiliki banyak pustaka dan perangkat kerja atau disebut framework yang dapat membantu dalam pengembangan aplikasi web yang cepat dan efisien. Kelemahan program PHP antara lain, pemrograman PHP umumnya lebih lambat dalam hal performa dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Java. Sintaksis PHP terkadang dianggap tidak konsisten dan kurang rapi dibandingkan dengan bahasa lain. Berikutnya, dari sekian bahasa pemrograman, ternyata yang paling populer ialah bahasa pemrograman Python dengan rating 13,33%. Kemudian, kelebihan Python itu antara lain: pertama, sintaksis yang mudah dibaca dan dipahami; dua, dukungan untuk berbagai bidang; tiga, banyak pustaka dan modul; empat, portabilitas dan keterbacaan kode; lima, pengembangan cepat; enam, komunitas yang aktif; tujuh, pemrosesan data dan ilmu data; delapan, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin; 9. Dokumentasi yang kaya dan mudah dibaca. Nanti kita sekilas coba memakai pemrograman Python ya teman-teman di akhir video. Berikutnya, terima kasih. Oke, di sini kita akan mencoba bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Pelan-pelan. Saya juga baru belajar kemarin. Kita akan menuliskan nama, kelas, dan pekerjaan. Coba kita tulis.
kita coba display atau run Python file. Apakah dia akan tampil? Nah, ini saya hapus. Tunggu sebentar. Oke, ternyata di sini udah tampil ya teman-teman. Di sini, oke. Itulah contoh simple dari pemrograman Python. Atau bisa juga Python itu kan sebagai analisis data ya. Coba kita memecahkan satu misteri. Jika Amri membeli roti 10.000, minuman teh 5.000, dan snack seharga 15.000. Dan Amri membayar dengan uang 100.000. Berapakah uang kembalian yang Amri berikan? Oke, mari kita coba pecahkan menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Uang saku kita analogikan sebagai A, yaitu 100.000. Dan roti sebagai B, itu tadi 10.000. Dan minuman teh kita analogikan sebagai C, itu 5.000. Dan ciki itu sebagai D, 15.000. Nah, coba kita selesaikan dengan menggunakan program Python. Jika sudah seperti ini, kita H min B tambah C tambah D yang coba programnya jalan apa tidak. Sedikit ada kekeliruan. Kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah ketemu 70.000. Coba kita hitung manual. 10.000 tambah 5.000, 15. 15.000 ditambah 15.000, 30.000. 100.000 dikurang 30.000 adalah hasilnya 70.000. Seperti ini. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya
Saya minta maaf jika ada bahasa atau tutur kata yang kurang berkenan di hati ataupun kurang pas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.